Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita lanjutkan lagi tentang perkuliahan yang memang udah lama nggak diupdate kontennya gitu ya. Baik, sekarang posisi Bandung sedang lagi PSBB, jadi mari kita bikin konten yang berfaedah aja ya. Baik, pada video sebelumnya untuk konten algoritma dan pemrograman kita sudah membahas mengenai masalah sequence. Nah, ada logic, yang dipakai dalam membuat algoritma, yaitu namanya selection. Nah, di sini, yang akan kita bahas adalah penggunaan if, then, else, dan juga penggunaan, switch atau case. Di mana di sini nanti akan dijelaskan, alur ya, bagaimana cara komputer berpikir apabila ada proses selection atau percabangan yang nanti diperintahkan oleh pembuatnya ya, yaitu programmer. Nah, di sini, tentu saja kita akan membahas tentang algoritmanya ya, lebih ke algoritma bukan ke pemrogramannya. Kalau di pemrogramannya, ini kita bisa implementasikan di bahasa pemrograman apapun. Baik, seperti apa isinya kita lihat. Nah, kita akan membahas tentang if dulu, gitu ya. Jadi di sini kita memiliki suatu perintah ya, yaitu if, then, dan if. Di mana if itu adalah suatu kondisi percabangan gitu ya, di mana di situ akan dimasukkan suatu kondisi. Jadi di sini adalah one way selection. Nah, apabila kondisi itu terpenuhi, maka aksi di dalam then itu akan dieksekusi. Apabila tidak, maka aksi setelah if yang akan dieksekusi atau statement setelah if yang akan dieksekusi. Nah, sebagai contoh gini, if 10 lebih dari 5 then output 10 lebih besar if. Nah, memenuhi nggak 10 lebih besar 5? Apabila memenuhi dan hasil karena dia kondisional ya, berarti kondisional itu hanya memiliki nilai true atau false. Nah, apabila dia true, dia akan masuk ke dalam blok atau blok statement then, yaitu mengeluarkan 10 lebih besar dan akan ditutup dengan if. Nah, apabila itu tidak memenuhi maka false dan dia tidak akan mengeksekusi apapun di dalam blok statement n, tapi dia akan mengeksekusi statement selanjutnya setelah if apabila ada statement selanjutnya. Ya, kalau nggak ada ya dia tidak akan mengeksekusi apapun. Nah, misalnya di sini kita pakai kondisi hujan. Ya, jadi if hujan dan pakai payung and if. Nah, sekarang parameter hujan itu true atau false? Nah, itu kita bisa set di atas. Jadi hujan itu kita set true atau false. Apabila hujan kita set false, maka dia tidak akan mengeksekusi apapun dan dia akan keluar dari blok N, ya. Jadi dia akan keluar dari blok N if dan akan mengeksekusi statement berikutnya. Apabila dia true, maka akan melakukan suatu aksi yaitu pakai payung, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh nih ya. Jadi misalnya kita akan mengecek suatu bilangan, apabila dia itu bilangan ganjil, maka kita akan tuliskan bahwa dia adalah bilangan ganjil. Apabila dia bukan merupakan bilangan ganjil, maka kita tidak akan tulis apapun. Jadi yang akan dibaca adalah bilangan bulat. Seperti ini ya algoritmanya. Jadi ada program ganjil, kamus data bilangan yaitu tipe integer karena bilangan bulat. Lalu algoritmanya adalah input bilangan. Input di sini kalau teman-teman masih ingat adalah keyword yang dipakai untuk mengisyaratkan bahwa input yang dimaksud itu adalah melalui piranti inputan atau alat inputan seperti keyboard gitu ya. Nah, input bilangan. Jadi kita masukkan bilangan itu ganjil atau tidak. Misalnya yang saya akan masukkan bilangannya 5 nih dari keyboard. Nah, nanti akan dicek if bilangan mod 2, mod adalah apa? Sisa bagi ya. Nah, if kalau saya masukin 5 nih, if bilangan 5 ya, mod 2 sama dengan 1 then, nah 5 mod 2 1 ya, true berarti ya. Maka output, ya perintah output itu kalau teman-teman masih ingat, dia adalah piranti keluaran ya. Di sini kita asumsikan monitor ya. Nah, maka akan output bilangan ganjil di monitor nantinya. Nah, apabila saya masukkan 4 seperti apa? 4 mod 2 sama dengan 1 ternyata false. Karena 4 mod 2 itu nol, tidak ada sisa bagi ya. Maka dia tidak akan muncul apapun. Dan dia tidak mengeksekusi apapun setelah block and if karena di situ tidak ada statement apapun juga. Nah, kemudian ada two way selection, artinya di sini kita bisa mengecek beberapa kondisi ya.
Nah, di mana kondisi itu nanti kita bisa lakukan beberapa aksi juga. Jadi kalau two way selection itu diceknya satu kondisi untuk melakukan beberapa aksi. Nah, di sini kita menggunakan keyword else, else ya. Jadi, seperti, template yang dipakai itu adalah if dan else and if. Artinya if kondisi, apabila kondisinya true, maka then aksi satu dilakukan. Tapi apabila kondisinya false, maka else aksi 2 dilakukan. Nah, di sini, two way selection artinya kita akan melakukan aksi, baik itu yang nanti kondisinya true atau yang nanti kondisinya false gitu ya. Nah, contohnya if X, lebih besar Y, output X lebih besar atau X lebih kecil. Nah, ini tergantung dari nilai X dan Y-nya. Misalnya X-nya adalah 5, ya, Y-nya adalah 1 misalnya. Apakah 5 lebih besar 1? Ya, jawabannya true. Artinya then output X lebih besar, gitu ya. Nah, kalau saya balik nih, X-nya 1, Y-nya 5, apakah 1 lebih besar dari 5? Tentu saja false. Maka yang akan dieksekusi adalah di bagian aksi setelah else, yaitu output X adalah lebih kecil, gitu ya. Nah, ini adalah, blok diagramnya ya, alur diagramnya di sini, eee, jadi ada 2 kondisi, kondisi true atau false. Nah, di sini contohnya if panas then pakai kaos, else pakai jaket. Jadi panas itu kalau true, dia pakai kaos, kalau false dia pakai jaket gitu ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, jadi kita akan menentukan yang mana bilangan terkecil gitu ya dari 2 buah bilangan. Jadi, program kita nanti akan membaca 2 bilangan yaitu tipenya integer. Nah, input nih bilangan 1, bilangan 2 ini seperti contoh yang tadi ya. If bil 1 kurang dari bil 2 then output bil 1 else output bil 2. Nah, di sini kita akan ngecek bilangan 1 dan bilangan 2 mana yang lebih kecil gitu ya. Nah, misalnya tadi, bil 1 saya masukin 1, bil 2 5. Jadi if 1 kurang dari 5 then 1 apakah kurang dari 5? Ternyata dia false. Maka yang muncul adalah, bener ya, 1 kurang dari 5 ya, maka yang muncul adalah then output bil 1 yaitu 1. Nah, kalau saya balik, bil 1-nya 5, bil 2-nya 1, apakah 5 kurang dari 1? Salah, maka yang keluar adalah bil 2 yaitu 1 juga gitu ya. Karena di sini tugasnya memang akan mencari bilangan terkecil antara bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, lalu ada yang lain lagi ya, kita juga bisa menggunakan, multi way selection, yaitu bisa menggunakan depend on, switch atau case gitu ya, kalau bahasa algoritmanya kita pakainya depend on. Nah, di sini, ada variabel setelah depend on itu ya, di mana variabel itu akan menentukan kondisi mana dan akan melakukan aksi yang mana gitu ya. Misalnya sebagai contoh depend on X, Y. Nah, apabila X kurang dari Y itu adalah kondisinya, maka X lebih kecil dari Y. Apabila X lebih besar Y, maka X lebih besar Y. Apabila X sama dengan Y, maka X sama dengan Y. Jadi kalau kita ngomongin depend on, maka nanti akan depend on kan bahasa Indonesianya adalah tergantung gitu ya, tergantung dari siapa? Dari variabelnya. Nah, kalau kita bicara di sini adalah depend on X, Y artinya tergantung dari nilai X dan Y, di mana nilai X dan Y itu akan kita masukkan ke dalam kondisi, di mana kalau kita ngomongin kondisi outputnya pasti kalau tidak true ya false gitu ya. Nah, di sini kita bisa definisikan semua depend on yang ada. Nah, apabila tidak ada, sebenarnya bisa kita tambahkan yaitu default. Default itu artinya apabila dalam kondisi itu tidak memenuhi, yaitu kita akan mengisi yang false-nya, maka kita bisa tambahkan default di bawah dan output-nya adalah hal yang kita inginkan apabila kondisi depend on itu tidak memenuhi. Nah, atau kita juga bisa pakai apa? Pakai if bersarang. Nah, jadi ada if then, habis then itu bukan else tapi if lagi. Nah, jadi if then, if then, if then, if then, dan seterusnya. Artinya di situ dia akan mengecek dari if yang pertama, ya. Kalau dia benar maka akan dieksekusi aksinya dan keluar dari bloknya. Kalau dia salah dia akan
if then, nah else if. Nah else if itu nanti dia akan mengecek kondisi berikutnya. Kalau kondisi satu tadi salah atau false. Kalau dia tetap salah, dia akan mengecek ke kondisi seterusnya. Dan sampai, terakhir kalau kita terapkan else di akhir, maka else itulah yang akan menjadi default atau, aksi yang akan dieksekusi kalau semua kondisi yang diminta dari serangkaian if itu salah. Nah, bedanya kalau multi way selection dengan depend on, kita tinggal menuju ke hal-hal yang diinginkan aja gitu ya. Kalau if, maka dia harus memulai dari if yang pertama. Jadi dimulai dari if kondisi satu. Ya, nanti kalau dia salah nanti else if kondisi 2, kalau dia tetap salah dia akan cari if else kondisi 3 dan seterusnya. Jadi dia ngeceknya dimulai dari if yang kondisi pertama. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita mencoba untuk contoh ya. Jadi di sini ada contoh diketahui 2 buah nilai dimasukkan melalui alat input. Tentukan dari 2 nilai tersebut apakah kedua nilai tersebut sama atau pertama lebih kecil atau kedua lebih kecil atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, berarti kan kita akan memiliki suatu algoritma mana nilai yang lebih kecil, mana nilai yang lebih besar, mana nilai yang sama ya seperti contoh yang tadi. Nah, kalau kita menggunakan yang depend on, ya kita bisa lihat pada yang di bawah algoritma alternatif dengan depend on, maka inputnya menggunakan piranti input, keyboard ya nilai satu dan nilai 2. Berarti kita tinggal lakukan depend on aja nilai satu koma nilai 2. Nah, nilai satu sama dengan berarti kedua nilai sama, nilai satu lebih besar maka nilai satu lebih besar, lalu nilai satu kurang dari nilai 2 maka nilai satu lebih kecil gitu ya. Nah, apabila dengan and if maka kita harus ngecek di atas. Nah, yang pertama kita cek adalah if nilai satu sama dengan nilai 2 dan output kedua nilai sama. Else if, jadi kalau nilai satu dan nilai 2 tidak sama jadi akan else if. Else if nilai satu lebih besar nilai 2 dan output nilai lebih besar. Else itu berarti selain yang 2 tadi yaitu nilai satu lebih kecil. Nah, kita contohkan kalau nilai di alternatif satu dengan if and if aja ya yang pakai if bersarang tadi. Kalau nilai satu saya masukkan 5 dan nilai 2 saya masukkan 5, dia akan masuk if nilai satu sama dengan nilai 2, 5 sama dengan 5 dan output kedua nilai sama. Udah sampai situ selesai. Artinya output yang akan keluar di piranti output kita yaitu layar monitor adalah kedua nilai sama. Nah, kalau dengan depend on itu juga hasilnya pasti sama. Jadi kalau saya inputkan nilai 15, nilai 25, depend on nilai satu dan nilai 2 kan sama-sama 5 nih. Dia akan mencari nilai satu dan nilai 2 itu apakah sama, lebih kecil atau lebih besar. Nah, ternyata kan sama nih, nilai satu itu sama dengan nilai 2 yaitu kedua nilai sama. Nah nah coba saya masukkan nilai satu itu 1, nilai 2 itu 5. Maka kalau pakai if ya, if and if maka dia akan ngecek dulu yang pertama, if nilai satu sama dengan nilai 2, apakah satu sama dengan 5? Tidak gitu ya. Maka dia akan langsung menuju ke else if. Apakah nilai satu lebih besar dari nilai 2? Tidak juga gitu ya. Apakah satu lebih besar 5? Tidak. Nah, maka dia akan ke else baru output nilai satu adalah lebih kecil ya. Berarti satu itu lebih kecil dari 5. Nah, kalau dengan depend on itu dia tidak ngecek dari atas, dari nilai satu sama dengan lebih besar atau lebih kecil, tapi dia akan melihat nilai ini gitu ya. Jadi ketika saya masukkan input nilai satunya 1 dan nilai 2-nya 5, maka dia akan tahu bahwa nilai satu itu pasti lebih kecil dari nilai 2, maka output nanti akan langsung nilai satu itu lebih kecil ya, karena dia satu kurang dari 5. Nah itu, perbedaannya. Jadi kalau else if, kalau pakai if and if, pakai else if yang, bersarang tadi, dia akan selalu ngecek dari kondisi yang di atas, sampai kondisi yang ke bawah. Nah kalau depend on enggak, dia akan tahu, langsung dia akan cari apakah dari sekumpulan kondisi itu akan ada yang memenuhi, kalau ada memenuhi dia akan langsung mengeluarkan aksinya gitu ya. Nah contoh yang lain, buatlah algoritma untuk menentukan sebuah bilangan bulat itu positif atau negatif. Kalau saya isi min 10 berarti dia bilangan negatif gitu ya. Kalau saya isi 10 maka dia adalah bilangan positif.
Nah, jadi seperti ini kita masukkan integer ya, karena bilangan bulat integer itu minus 32.000 sampai plus 32.000 ya. Nah, di sini tinggal saya cek input bilangan, if bilangan kurang dari 0 dan bilangan negatif, else dia bilangan positif. Ya tinggal masukin aja nih, berapa bilangan yang dimaksud itu, apakah dia negatif, atau dia positif. Kasus yang kedua, buatlah algoritma untuk menghitung jumlah bonus penjualan buku yang akan didapatkan karyawan. Karyawan tersebut akan mendapatkan bonus 15% dari total penjualan buku jika dia berhasil menjual buku minimal 20 buah buku. Harga buku tersebut 20.000 per buku. Contoh, jumlah buku yang terjual adalah 30.000, bonus yang didapat adalah, ya berarti kan kalau dari contoh itu 20.000 per buku ya. Dan dia sudah memenuhi batas minimal 30, berarti dia akan mendapatkan 15% ya dari keuntungan. Nah, kita kaliin dulu tuh 20 kali 30 gitu ya. Maka nanti kita kalikan hasilnya dengan 15% dan kita tambahkan, itulah total bonus yang dia dapatkan gitu nantinya gitu ya. Enggak deh, kalau bonus itu berarti dari total ya, dari total penjualan buku. Artinya, dia kan menjual 30 buku ya, artinya dia sudah memenuhi, menjual buku minimal 20 dan dia pasti dapat bonus ya, yaitu 15% dari total. Nah, tinggal dikalikan saja 30 kali 20.000 dan kita ambil 15%-nya, maka dia akan keluar nominal bonus yang didapat. Tapi kalau dia, hanya menjual 10 buku, maka bonus yang didapat adalah nol. Karena minimal ya buku yang dijual adalah 20. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, algoritma seperti ini gitu ya. Artinya kita harus memasukkan jumlah buku, yang dijual, yang berhasil dijual. Kemudian ada bonus, ya dan kita tahu bahwa harga bukunya tidak berubah ya, jadi kita bisa tulis konstan di situ yaitu 20.000. Nah, kita masukin dulu jumlah bukunya. Nah, ketika kita masukin kita cek apakah jumlah buku memenuhi syarat tadi. Karena syarat dapat bonus adalah harus menjual minimal 20 buku. Kalau minimal 20 buku artinya 20 pun masuk ya. Nah, artinya kita pakai apa? Lebih dari sama dengan ya. Nah, then masukin rumusnya ya. Bonus adalah jumlah buku kali harga buku kali 15% atau 0,15. Else bonus 0 gitu ya. Nah, lalu output bonus. Nah, disinilah nanti akan dicek pertama kali adalah berapa jumlah bukunya. Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka bonus di set 0 dan outputnya pun akan 0 ya di piranti keluaran. Nah, kalau misalnya tadi ini ya banyak kasus ya pakai depend on. Nah, di sini kalau depend on contohnya adalah seperti ini ya, dibaca dua buah harga A dan B, A mungkin sama dengan B, harus dituliskan harga yang lebih besar, eksekusi akan menghasilkan dua kemungkinan, menuliskan A jika A kurang dari sama dengan B, menuliskan B jika B lebih dari A dan tidak mungkin keduanya. Nah, jadi di sini kita akan mencari, nilai harga yang lebih besar ya. Nah, seperti apa algoritmanya? Algoritmanya seperti ini ya kalau di depend on. Artinya kita ingin mencari nilai yang lebih besar daripada A dan B dan tidak mungkin keduanya. Ya karena dia kalau dia misalnya sama, A sama dengan B, maka ya sama ya, outputnya satu aja. Nah, di sini kita akan mencari nilai terbesar, apakah yang terbesar itu A ataukah terbesar itu B. Maka kita bisa bikin, ini sebenarnya sama dengan contoh yang tadi ya, yang lebih kecil, tapi di sini dibalik aja yang lebih besar. Nah, di sini tinggal kita inputkan A, B-nya di algoritma, kemudian depend on variabel tadi ya, A, B. Apabila A kurang dari atau sama dengan B, maka dia akan outputnya A. Apabila A kurang dari B, dia maka akan outputnya B. Ya. Nah, kemudian untuk kasus yang depend on lainnya adalah seperti ini, dibaca sebuah harga berupa bilangan bulat yang mewakili pengukuran suhu air dalam Celcius. Pada tekanan atmosfer harus dituliskan wujud air pada temperatur dan tekanan itu. Maka kita akan memiliki input yaitu T, ya, yaitu integer. Jadi prosesnya akan menuliskan wujud air sesuai dengan nilai T. Kalau suhu yang dimasukkan kurang dari 0 derajat, maka dia akan beku. Ya, kalau antara 0 dan 100 derajat Celcius dia berupa cair. Tapi kalau di atas suhunya di atas 100,
derajat maka dia akan berupa uap. Nah, kita bisa gunakan depend on juga ya. Input T, T itu apa? Suhu ya, dalam derajat Celcius. Nah, apabila tadi ya T kurang dari sama dengan 0 output beku. T antara 0 dan 100 output cair, di atas 100 dia uap. Nah, nanti tergantung dari T-nya nih. Kalau T-nya 10 berarti dia tidak akan mengecek T kurang dari 0 lagi karena itu memang tidak memungkinkan. Maka dia akan memilih kondisi yang kedua langsung. Berarti 10 itu berada di antara 0 dan 100. Maka kalau T-nya kita isi 10, outputnya akan cair. Ya. Tapi kalau kita isi 500 seperti apa? Dia akan langsung ke T lebih besar 100, yaitu outputnya adalah uap. Oke, kasus yang lain, dibaca 3 buah harga A dan B, A, B, dan C harus dituliskan secara terurut mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Tiga bilangan yang dibaca selalu berlainan harganya. Jadi A, B, C itu harganya lain dan berurut ya. Nah, jadi kalaupun nanti kita tulis A, B, C itu tidak berurut, hasilnya pasti akan berurut gitu ya. Maka kita punya beberapa kondisi kan untuk mengurutkan ini. Nah, dia akan jadi A, B, C apabila A kurang dari B dan B kurang dari C. Dia akan mengoutputkan A, C, B apabila A kurang dari C dan C kurang dari B dan seterusnya. Dia akan terakhir mengoutputkan C, B, A jika C kurang dari B dan B kurang dari A. Sehingga output yang diinginkan itu adalah selalu terurut. Nah, maka di sini kan tadi A, B, dan C tidak boleh sama ya. Nah, ini saya masukin nih input A, B, dan C. Kalau saya masukinnya langsung terurut ya, 1, 2, 3, A1, B2, dan C3, maka kondisi pertama yang langsung memenuhi syarat ya, yaitu A kurang dari B dan B kurang dari C. Maka outputnya adalah A, B, C ya, langsung terurut. Tapi kalau saya balik nih, ya, A, B, C adalah 3, 2, 1, maka dia akan mencari kondisi yang menampilkan C, B, A gitu ya. Karena harus terurut outputnya ya. Berarti C dia akan kurang dari B dan B dia akan kurang dari A, maka outputnya adalah C, B, A. Ya, input saya tadi adalah A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Output yang diharapkan adalah yang terurut. Maka yang urutannya benar adalah C, B, A ya, 1, 2, dan 3. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, atau saya menggunakan jawaban yang kedua gitu ya, yaitu alternatif 2 dari depend on. Nah, di sini depend on bisa 2 kali ya, karena ada aksi, ada kondisi. Jadi ketika kita ngomongin kondisi, ketika kondisi ada true, dia ada aksi. Aksi bisa kita ganti dengan kondisi lagi gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, depend on A, B, jadi tergantung A, B-nya. Nah, apabila, posisinya A dan B lebih kecil, maka dia akan tergantung B dengan C. Apabila dia lebih besar, dia akan tergantung A, C. Nah, nanti ada lagi nih, ketika nanti akan tergantung, dia akan tergantung lagi A dengan C-nya. Artinya nanti ketergantungannya ada 3, antara A dengan B dengan C, lalu C dengan A. Yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil. Nah, jawaban ini dan ini sebenarnya outputnya sama ya, sama aja. Nah, yang ini juga sama ya, di sini kita pakai if. Jadi bisa aja if, karena kita tadi tidak boleh sama ya, A, B, dan C itu tidak sama. Jadi dia ngecek dulu ya, A itu sama dengan B enggak? B itu sama dengan C enggak? Kalau semuanya sama atau salah satunya sama, karena di sini logiknya pakai and ya. Kalau and kan berarti, semuanya harus true ya. Kalau salah satunya false, maka dia akan false dan dia akan keluar dari blok if. Nah, artinya misalnya A dan B-nya sama, C-nya beda, dia tetap akan mengeluarkan output data salah tidak sesuai spesifikasi. Nah, apabila ketiganya, sama ya, A-nya 5, misalnya B-nya 5, C-nya 5 juga sama ya. Apabila salah satunya nggak mungkin ya, kalau salah satunya sama, masa satu yang sama-sama itu minimal 2. Nah, apabila A, B, dan C itu ternyata nilainya berbeda, baru dia masuk ke dalam blok if, di mana di blok if itu akan ada depend on variabel A, B, dan C. Nah, gitu ya. Jadi dia bisa kita lakukan, kondisi pengecekan dulu gitu ya. Jadi ada 3 alternatif nih jawabannya. Yang mana yang lebih baik? Sebenarnya lebih baik adalah yang ketiga ya, karena
kita akan, karena di soal itu kan dia ada syarat ya, karena syaratnya itu adalah, eee, ketiga bilangan yang dibaca selalu berlainan harganya. Nah gitu ya. Jadi kemungkinan yang ketiga ini adalah jawaban yang paling bagus ya, karena dia ngecek syarat dulu, baru dia akan ngecek kondisi di bawahnya. Nah di sini juga ada contoh lain yaitu mengenai validasi data. Jadi ini sebenarnya beririsan dengan jawaban alternatif yang 3 ini ya. Jadi sebenarnya if, depend on, if else if, dan seterusnya itu bisa dipakai untuk melakukan validasi data ya. Nah kalau dimasukin ke dalam if juga bisa ya, jadi kita punya contoh misalnya kayak gini. Jadi if bersarang nih, jadi A itu nilainya 80 ke atas, B-nya antara 60 sampai 80, C antara 60 dan 50, D adalah 50 dan 40, dan E adalah di bawah 40. Maka kita bisa bikin output yang seperti ini gitu ya. Jadi kita cek dulu inputnya itu berapa, kemudian kita akan ngecek ya, input itu memenuhi kondisi yang mana, kondisi yang pertama, lebih besar dari 80, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang terakhir yaitu else, di mana memang kurang dari 40 yaitu nilainya E. Jadi kita ngeceknya di atas. Kalau nilainya 60 gimana? Dia ngecek dulu, apakah 60 di atas itu lebih dari 80? Tidak, ternyata dia akan turun lagi. Lebih dari 60 enggak? Nah, karena lebih dari maka dia akan tuliskan outputnya adalah nilainya adalah B ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang penggunaan else if ya, if then else maksudnya, if then else if dan depend on ini adalah kondisi selection ya, di mana kita bisa gunakan untuk beberapa kondisi yang menghasilkan nilai true dan false, dan itu bisa dilakukan secara berulang. Nah, biasanya dalam pemrograman yang lebih kompleks ya, proses selection ini, sering digunakan untuk, proses validasi data. Baik, seperti itu ya materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tepuk tangan dulu lah ya. Baik, itu saja dari saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.